Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai muslim, tunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim. Terutama di bulan yang Desember ini, Pak. Rawan akidah kita. Rawan keimanan kita ternodai oleh impor dari luar. Impor budaya, impor tradisi yang merasuki kaum muslimin sampai kaum muslimin larut, membeo dan mengekor sampai kehilangan identitas dirinya bahwa dia seorang muslim. Umat muslim hari ini ikut menjadi propaganda agamanya orang. Banyak kaum muslimin kehilangan identitas dirinya ketika mempraktekkan kehidupan, hilang identitas dirinya. Dia kehilangan identitas bahwa dia seorang muslim. Serang dia menjaga adat dan tradisi yang belum tentu sesuai syariat. Senang dia mengambil peradaban-peradaban musuh tanpa dia sadar. Terutama, Pak, seperti dua agenda besar biasanya di Desember ini. Satu, Natalan, yang kedua Tahun Baru. Kita disedihkan oleh penampilan perbuatan kaum muslimin yang sering sekali mengejutkan dalam timbangan akidah, karena sering sekali kehilangan jati dirinya yang sesungguhnya, kehilangan dirinya yang sesungguhnya, hilang identitas dirinya. Yang banyak nanti ini begadang tahun baru muslim, yang banyak pergi angkat televisinya keluar muslim, bakar jagung 31 Desember muslim, ya lo tunwe bale muslim, yang tiup trompet, yang bikin trompet, yang merayakan, yang charter acara muslim, dan sebagainya, Pak. Maka butuh seorang muslim kembalikan jati dirinya. Saya kira nenek-nenek kita dulu, Pak, orang-orang tua kita dahulu tidak terlalu banyak yang diajarkan kepada kita, tetapi istiqomah dalam menjaga kebiasaan kita sendiri yang alhamdulillah tidak banyak menyimpang dari syariat. Sekarang ini, Pak, setelah dunia mengecil oleh sebuah informasi secara global, hampir, Pak, anak-anak kita tidak jelas menilai identitas dirinya. Kembali, Pak, kita muslim punya identitas diri sendiri, punya karakteristik tersendiri. Kita punya akidah, punya ibadah, punya akhlak yang tidak perlu meniru dan mengambil dari luar. Mungkin ada ayat nanti, Pak, bagus ini yang kita baca, misalnya Ishadu bi anna muslimun. Berani kita baca ayat ini, Pak, dan amalkan dalam hidup. Saksikan bahwa saya seorang muslim. Jangan malu-malu memperagakan bahwa kita muslim. Dan muslim ini oleh Quran mengatakan tibyanan likulli syai'. Sudah dijelaskan segala sesuatu, apa yang baik Al-Quran dan hadis dan syariat Islam ini sudah menjelaskan, Pak.
Tidak perlu kita butuh informasi dari luar dalam artian menyimpang lalu kita ambil. Islam sudah cukup. Maka kita mulai, Pak, perkara yang paling pokok kita jaga sisi akidah. Nabi senang baca itu kuliah ayyuhal kafirun dengan kulallahu ahad disunnahkan dibaca, Pak, tiap hari. Sebelum salat subuh, qabliyah sunnah dibaca. Ba'diyah maghrib sunnah dibaca. Khusus kulallahu ahad, Pak, tidak lengkap zikir tak kalau tidak baca lebih 10 kali. 3 di waktu subuh, 1 di waktu duhur, 1 di asar, 3 di maghrib, 1 di isya. Di pagi hari dibaca, di sore hari dibaca. Bahkan sebentar sebelum tidur dianjurkan dibaca. Bahkan Nabi mengatakan surah Al-Ikhlas itu, Pak, ta'dil, sejajar dan seimbang sulusul Quran. Itu sepertiga nilainya Quran ada di surah Al-Ikhlas. Kenapa, Pak? Surah Al-Ikhlas itu identitas seorang muslim. Qul huwallahu ahad. Muhammad, kasih tahu orang di sekelilingmu bahwa Allah yang kita yakini ini dia adalah satu, tunggal. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya, Pak. Ini identitas kita. Yakini Allah itu satu. Tidak boleh ditambah satu. Apalagi dijadikan 3. Maka ketika ada agama, Pak, meyakini Tuhannya 3 atau Trinitas, Quran surah Al-Ikhlas membatalkan. Maka tidak boleh diucapkan selamat yang begini. Masa ucapkan selamat orang yang bertentangan dengan Qul huwallahu ahad? Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Kita meyakini 1, dia meyakini 3. Baru kita mengatakan selamat. Tidak bisa. Apalagi dipanggil lagi, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang kafir. Identitas sendiri, Pak. Ini seorang muslim. Kasih tahu orang kafir. La budu ma ta'budun. Saya tidak pernah ikut menyembah apa yang kau sembah. Saya tidak pernah ikut. Apapun yang kau sembah, silakan kau sembah. Tapi jangan ikut-ikutkan kami. Jangan ikut-ikutkan kami. Apa kekurangannya kaum muslimin kalau tidak mengucapkan selamat Natal kepada Rabb? Apa kekurangannya, Pak? Nah, tidak kurang gitu. Dan kita tidak ganggu orang pergi Natalan, silakan. Tapi tidak usah kita campur adukkan karena di sini harus ada pemisahan. La a'budu ma ta'budun. Kalian, saya tidak akan pernah ikut menyembah wala antum abiduna ma'budu. Dan kalian juga tidak usah soal akidah, soal iman, soal ibadah. Kunci lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Akidahmu, akidahmu. Agamaku, akidahku, akidahku. Kita tidak campur adukkan. Hari ini, Pak, banyak orang yang saya lihat suka campur-campur. Dan itu campur-campur, Pak. Kadang campuran itu tidak boleh. Kadang itu campuran memang cocok, Pak. Ya, kalau dicampur ya golai, si bawa kalu kue, si bawa tepung, weh, mancaji onde-onde. Cicet di menyama, Pak. Kalau pas kecampurannya. Tapi coba campur, Pak, air dengan bensin. Air tidak cocok diminum oleh manusia kalau ada bensinnya. Bensin tidak cocok dikasihkan mobil kalau ada airnya. Begitu ada campuran, berbahaya, Pak. Islam sejatinya, Pak, harga dirinya, kemuliaannya, ketinggiannya tidak boleh dicampurkan. Dia produknya Allah. Kapan masuk produk manusia, pikiran manusia, akal manusia, merasuki kita punya akidah, rusak, Pak. Rusak. Kata Nabi, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu mulia dan tidak ada yang bisa mengalahkannya kemuliaannya. Syaratnya murnikan akidah.
Murnikan akidah. Murnikan tauhid. Ini salah satu, Pak. Diterima tidaknya amalan seseorang itu tergantung akidah, Pak. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, kata Al-Quran. Kalau kamu rusak akidahmu dengan syirik atau kafir, ditolak seluruh amalan, Pak. Siapa yang mengganti Islam dengan campuran lain, ditolak. Campurannya bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaum." Siapa yang menyerupai sebuah orang lain, akidah orang lain, agama orang lain, paham orang lain, fahuwa minhum, dia masuk di dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud, sahih. Jangan campur, Pak. Islam itu murni dan nanti mulia kalau dia dimurnikan. Nah, dakwah pertama semua rasul itu akidah. Supaya tegas, Pak. Akidah kita tidak boleh dikotor-kotori. Yang ketiga, Nabi mendakwakan akidah ini, Pak, khusus 13 tahun atau 26 semester. Tidak main-main, Pak. 26 semester. Itu sudah S5 itu, Pak. Betapa pentingnya ini ditanamkan pada diri kita. Bagaimana kita menyikapi orang kafir, bagaimana kita melihat orang fasik, orang zalim, orang munafik. Quran sudah diletakkan pada tempat porsinya masing-masing. Kata Nabi, kata Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Muhammad dengan orang yang menjadi seakidah dengan dia, sifatnya, Pak, asyidda walal kufar, tegas kepada semua kekafiran. Tapi ruhama ubainahum, dia mencintai sesamanya mukmin. Jadi pada dirinya orang mukmin itu, Pak, ada cinta sesama mukmin. Tapi sama orang kafir, Pak, syidda, tegas. Tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Akidah. Masuk surga tidaknya seorang mukmin, Pak, dengan akidah. Tidak akan bisa masuk surga, Pak, kalau rusak ini. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nilai hidup seseorang. Kenapa sahabat itu mulia, Pak? Dan kenapa umat ini di tangannya kaum muslimin mulia? Akidahnya benar. Ketika sahabat sudah bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelas, Pak. Jelas sekali identitasnya. Maaf, Pak, hari ini sering saya lihat. Saya baru-baru menghadiri pengantin. Masih sirik, Kak. Sedih, Pak. Saya sebagai orang muslim. Saya masuk di gedung. Ini elektron lompat-lompat, loncat-loncat, berteriak-teriak. Apa ini? Yang ada kan tokoh agama, dua ibu suami istri belajar agama. Kenapa begini model elektronnya? Tempat duduknya tidak ada sedikit pun, pemisah laki-laki perempuan, tidak ada. Ruangan makundrai. Di mana surah Al-Hujurat, di mana surah An-Nur, di mana surah Al-Ahzab, di mana batas aurat kita, dan di mana batas hijab di antara sesama muslim. Butuh, Pak. Jangan malu-malu peragakan bahwa diri tak sebagai seorang muslim. Bawa di pernikahan, Pak. Maaf, di pernikahan sering sekali bukan agama yang ngatur kita. Kebiasaan. Elok naro tomatuai, elok na puan nenek, elok naro tomai gai. Yang bawa kita sering bukan agama, tapi identitas agama tidak dibawa, tapi identitas adat dan tradisi sering dimenangkan. Yang adat itu belum tentu benar, belum tentu salah, Pak. Saya hanya membuka wawasan kita, Pak. Sering saya dengar begini, kita kan orang Bugis. Masa orang Bugis tidak begitu? Coba, Pak. Kenapa tidak diganti kata ini? Kita kan orang Islam. Kenapa tidak ditegakkan sebagai seorang muslim? Contoh antara lain, Pak, sering kan kita baku tawar-tawar 50 juta. Dia na gene. Elektron lagi berapa memang? Tidak ada, Pak, dalam Islam tawar-menawar begitu. Tidak ada.
Sebenarnya pernikahan menurut syariat, tabe Pak. Kalau mau bikin pesta kan ditanggung masing-masing. Jangan perempuan bikin pesta tapi laki-laki yang tanggung. Ini tidak adil. Yang bawa mahar memang laki-laki. Tapi capuk dari naurwane, nafake makundrei. Baru akhirnya bagaimana mau bikin acara kasihan. Nanda dia lamanan. Jadi biasa saya dengar itu orang Bugis. Beruntun kau. Makundrei mana ngana. Ditiwirat kodoi. Ini keliru Pak. Jangan dibawa begitu. Laki-laki itu beruntung, perempuan juga beruntung. Memang mahar pasti. Karena laki-laki penanggung jawab rumah tangga. Apalagi, maaf juga sering saya lihat. Acara pemasangan cincin. Nggak ada dalam syariat Pak. Pasangan cincin. Di belakang itu, kita mengimpor itu dari luar baru ada cincin. Nggak ada yang begitu dalam Islam. Apa sih kok? Sikok memen nih. Biar 10 pas sikok nah kalau tidak beres ke akidah ibadahnya Pak. Biar 10 cincin pengikat. Apalagi laki-laki Pak, sepakat ulama tidak ada perbedaan. Tidak boleh laki-laki pakai emas. Tapi kenapa di pernikahan dipasangkan cincin emas? Itu masalah. Akidah itu penentu kebahagiaan Pak. Saya punya kesimpulan, akidah itu ruhnya Islam. Seperti napasnya dalam hidup manusia. Kalau rusak kita punya akidah Pak, ibarat napas tidak berfungsi lagi. Dan ini umat ada di napas akidah kita. Saya masuk di sini Pak. Inilah akidahku dan inilah yang kami serukan. Dengan akidah inilah kami akan mati. Dengan akidahku ini dibangkitkan. Dan akidahku ini aku bertemu dengan Allah insyaAllah. Di sini Pak. Tokdok puli memen nih. Tokdok ki tegas. Kekafiran itu kafir. Kemusyrikan itu musyrik. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Nah. Jangan larut Pak tradisi. Terutama tradisi tahun baru ini waspadai Pak. Saya lihat ini terlalu sudah semakin hari semakin saya lihat banyak generasi kita sepertinya tidak jelas. Sudah ada bisa dengar anak muda bilang, di mana kita tahun baru nanti Bapak? Ini masalah Pak. Islam punya hijrah atau tahun hijrah. Muharram sampai Zulhijjah bulannya. Punya tahun baru sendiri. Tidak ada kaitannya dengan Januari sampai Desember. Tidak ke situ. Tidak ada kaitannya Pak dengan syariat. Hanya tradisi budaya yang merasuk dalam diri kita. Tidak ada. Dan Nabi SAW merubah kebiasaan 2 hari raya dulu di Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dirubah itu Pak. Dirubah. Itulah Idul Fitri dan Idul Adha. Muncul. Jadi umat Islam itu bukan ikut, tapi mengganti. Mengganti Pak. Jadi nanti malam 31 Desember, biasa saja Pak. Tidur saja. Tapi tidak bisa tidur setas karibu. Itu lain masalah. Babnya lain. Ini komunitas masyarakat kita tumbuh dari adat Pak. Tumbuh dari tradisi, budaya. Dan ini kita harus tahu bahwa ada yang baik, ada yang buruk. Kita sadar ini Pak. Yang namanya budaya itu produk. Beda dengan wahyu. Wahyu datang dari Allah. Kalau produk manusia, budaya Pak. Ada yang cocok. Nah, Muslim bukan anti tapi menempatkan tradisi, adat budaya selaras iman. Karena itu Pak, mari kita biasakan keislaman. Budayakan keislaman. Bukan budaya dianggap Islam. Budayakan yang benar. Jangan budaya yang dianggap benar. Tradisi mengandung unsur syirik Pak. Kemaksiatan, hajatan lainnya mesti diwaspadai. Ya, termasuk saya biasa kalau ada pengantin Pak lempar beras. Bagi saya itu tidak cocok Pak. Satu, berasnya dibuang-buang. Jatuh di lantai kotor. Nah kena mata anak pengantin bisa bicok.
Yang kedua, tidak ada nilai manfaat di situ. Beras dibuang-buang mubazir. Orang dari salon masa dilempar beras. Mendingan doi mau lemparkan. Insya Allah berebut itu orang ambil ki. Ya. Syariah seharusnya Pak menjadi tolak ukur, filter sebuah tradisi, jangan sebaliknya. Sering mengatakan, itu kan tradisi Ustaz. Itu kan tradisi, seolah-olah mengalah pada sebuah tradisi. Nah, ketika awal Islam Pak dakwakan, bangsa Arab sudah memiliki tradisi. Tapi Nabi Muhammad tidak ikut itu. Malah kubur tradisi yang tidak cocok dengan Islam. Ini yang bagus Pak. Target kita. Kita punya akidah menangkan tradisi yang cocok diambil, yang tidak cocok Pak dikubur. Agama Islam bukan anti tradisi. Seperti tradisi kita orang Bugis Pak, gotong royong. Waktu di Bugis Pak kita angkat rumah itu saya di bola, diangkat. Sekarang kalau bikin acara tidak ada Pak turun. Nafsi-nafsi. Susah sekarang kalau bikin. Tradisi yang bagus Pak, gotong royong. Budaya ramah tamah. Orang Bugis itu Pak bukan main ramanya, bukan main hormatnya. Mapasi katabe. Musyawarah memuliakan tamu. Dulu Pak kalau orang tua tak, Masya Allah kalau ada tamu, lari ambil baju, ambil songkoknya sebagai bentuk pemuliaan. Anak-anak kita tidak ada itu berani keluar. Lisuto, piru tamunya baru pergi. Baru datang itu anak-anak. Sekarang ada tamu, anak-anak pergi dekat. Malah duluan pergi minum teh tamu. Baru pergi lari. Pernah terjadi Pak. Nak kasih kak kue apang itu 3. Nak kasih kak mama nak kue apang. Baru pergi ambilkan air minum di dalam. Anak-anak 3 orang Pak. Nah larian itu kue apang 3. Baru lari. Nah curigai kak mama nak. Mau kak bilang. Ketahuannya tidak bilang air. Nambil Pak, kalau kuna di simpangan. Itu anak-anak kita sekarang Pak itu betul-betul hampir kehilangan menghormati orang tua. Kita dulu itu tabe puang, orang Bugis. Baru batuk-batuk itu isyarat. Ada mau tegurkan gitu orang tua. Tapi batuk-batuk begitu panganak tak. Nambilkan ini komiks. Dulu kalau nenek itu napanggil ke di depannya baru napa. Nah itaki, dia dulu miti matana. Ya ku maselu ni matana, tenden itu mapada sedih napa peki, tapi dia napa peki. Sekarang anak-anak Pak bola kimi mata mana tak. Pak ina bilang, mama iya bola na matana. Ada kehilangan Pak identitas diri kita. Itu budaya yang bagus. Takut mentongnya anak-anak di depan orang tuanya. Tidak dia apa-apain, tapi dia dulu mite matanya. Itulah. Maka perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Budaya tradisi yang tidak cocok Pak dikubur. Mesti dakwah. Seperti ini menjelang tahun baru ini Pak mesti. Jangan ada umat Islam pergi bikin itu apa itu? Trompet. Jangan kita yang jual. Jangan yang bikin petasan. Sejarah petasan Pak dan sejarah trompet Nabi sudah jelaskan itu. As-sabur minal Yahud. Trompet itu perkara pertama kalinya Pak Yahudi. An-nakus minal Nasara. Dan lonceng itu awalnya kaum Nasrani. Termasuk ini songkok tahun baru Pak. Pertama kalinya itu dipakai di Andalusia. Umat Islam diusir oleh seorang ratu perempuan di Andalusia. Mengusir. Lalu umat Islam yang dihinakan itu ciri-cirinya Pak. Dikasih pakai songkok panjang. Sebagai orang yang pernah Islam lalu murtad. Maka dipakai identitas-identitas hari ini. Maka tetap saya mohon Pak. Jaga harga diri kita. Kita Muslim. Kita punya identitas tersendiri. Nah, mari ini banyak sekali Al-Quran Pak seperti wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka
ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Jadi Quran bilang, ikuti apa yang diturunkan Allah. Qalu, pencinta budaya dan tradisi. Qalu bal nattabi'u ma alfaina. Tidak, kami cuma mengikuti alaihi aba'ana, apa yang kami ikuti tradisi dari nenek-nenek moyang kami. Awalau kana abahum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Ini dasarnya Pak, dan banyak sekali. Kurang lebih 10 dalil dalam Al-Quran. Hampir mirip semuanya. Dan karena itu Quran sudah menjelaskan Pak. Ada suatu saat penyakitnya kaum muslimin itu mencintai tradisinya orang kafir. Kata Nabi, la tatba'unna sanana man kana qablakum. Kehinaan pada kalian kalau kalian mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Man haula ya Rasul? Siapa itu Rasulullah? Al-Yahudi wan Nasara. Yahudi Pak hari ini, Nasara itu sudah menggerogoti budaya kita dan tradisi kita. Jaga anak-anak kita dan generasi.